Halo guys, welcome di vlog aku. Hari ini temenin aku ke kota tua ya guys. Perjalanan pertama aku adalah ke stasiun Kranji. Perlu kalian tahu, stasiun Kranji adalah stasiun kereta api kelas 3 yang terletak di Kranji, Bekasi Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian 18 meter ini merupakan stasiun kereta api paling barat di kota Bekasi dan Jawa Barat untuk lintas Raja Wali sampai Cikampek, sekaligus paling utara di Jawa Barat. Stasiun ini hanya melayani KRL rute. Lanjut, kita transit di Stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai juga memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perkeretaapian dan sejarah Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1914 dan secara resmi diresmikan pada 1 Mei 1918. Stasiun ini awalnya menjadi stasiun transit untuk kereta api menuju berbagai wilayah dan menjadi saksi peristiwa penting seperti pemindahan ibu kota sementara ke Yogyakarta pada tahun 1946. Lanjut, kita sudah sampai stasiun terakhir yaitu stasiun Jakarta Kota. Nah guys, ini kita udah sampai di Kota Tua Jakarta. Sejarah di Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Oud Batavia. Kota Tua Jakarta adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta, Indonesia. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi melintas Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa. Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya melimpah. Sejarah kota Jakarta pada tahun 1526, Fathahillah dikirim oleh Kesultanan Demak menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran, kemudian dinamai Jayakarta. Kota ini hanya seluas 15 hektar dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Pieterszoon Koen. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Batavia dan leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung. Saat ini lapangan Fathahillah. Penduduk Batavia disebut Batavianen. Kemudian dikenal sebagai suku Betawi, terdiri dari etnis Kreol yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung di reruntuhan bekas Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa lengkap dengan benteng Kastel Batavia, dinding kota, dan kanal. Kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Kota Batavia selesai dibangun tahun 1650. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Kanal-kanal diisi karena munculnya wabah tropis di dalam dinding kota karena sanitasi buruk. Kota ini mulai meluas ke selatan setelah epidemi tahun 1835 dan 1870. Mendorong banyak orang keluar dari kota sempit itu menuju wilayah Weltevreden, sekarang daerah di sekitar lapangan Merdeka. Batavia kemudian menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai saat sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan dekret yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditunjukkan untuk melindungi sejarah arsitektur kota atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Meski dekret gubernur dikeluarkan, Kota Tua tetap terabaikan. Banyak warga yang menyambut hangat dekret ini, tetapi tidak banyak yang dilakukan untuk melindungi warisan era kolonial Belanda. Tempat yang menarik dan bersejarah di Kota Tua ada Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Cafe Batavia, Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah, Museum Seni Rupa dan Keramik, Lapangan Fathahillah, Museum Wayang, dan lain-lain yang bisa kalian kunjungi.
Nah, sekarang aku mau ke Museum Sejarah Jakarta atau ke Museum Fathahillah. Seperti yang kalian lihat, tiket harganya ada dewasa 10.000 dan anak-anak 5.000. Saat kalian menginjakan kaki pertama kali di kawasan kota tua yang megah, bangunan ini adalah tempat yang paling menarik perhatian kalian, yaitu Museum Sejarah Jakarta dengan pesona kolonial dan gaya arsitektur klasik. Memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta, Museum Fathahillah merupakan salah satu museum terfavorit di Jakarta dan menjadi ikon bagi kawasan kota tua. Awalnya disebut Staduis. Struktur bercat putih yang megah ini adalah markas administrasi perusahaan India Timur dan kemudian pemerintahan Belanda. Pada tahun 1626 membangun kantor pemerintahan atas perintah Gubernur Jan Pieterszoon Koen, dan setelah mengalami beberapa kali renovasi, selesai pada tahun 1710, diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan perusahaan India Timur di Batavia. Museum ini memiliki arsitektur bangunan bergaya neoklasik yang menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Museum Fathahillah dibangun dengan 3 lantai dengan cat berwarna kuning tanah, serta kusen pintu dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. Selain itu, museum ini juga memiliki penunjuk arah mata angin ikonik pada bagian atap utamanya. Museum ini dibuka secara resmi pada tahun 1974 dan menawarkan kilas masa lalu kolonial kota. Museum ini memberikan wawasan tentang berbagai pengaruh yang telah membentuk kota ini, termasuk budaya asli, kerajaan Hindu, Buddha, Kesultanan Islam, dan masa kolonial. Kamar-kamar berhias penuh dengan barang-barang yang mengisahkan sejarah kota ini dan masih prasejarah. Hingga didirikan sebagai Jayakarta hingga saat dinamai ulang menjadi Batavia dan saat merdeka. Berkelana ke dalam, kalian akan dibuat terpana oleh berbagai koleksi yang mayoritas merupakan peninggalan-peninggalan masyarakat Belanda yang bermukim di Batavia sejak awal abad 16 seperti mebel, perabotan rumah tangga, senjata, keramik, peta, serta buku-buku. Namun seiring berjalannya waktu ditambah koleksi seperti replika perjalanan sejarah kota Jakarta dari masa Batavia, replika peninggalan masa kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta dan berbagai batu prasasti. Kurang lebih terdapat 23.500 koleksi barang, baik dalam bentuk benda asli maupun replika yang bisa dilihat di sana. Museum ini terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pekarangannya dibuat dari susunan konblok dengan sebuah kolam dengan desain berkubah yang unik. Temui juga meriam si Jagur di halaman depan museum ini. Patung Dewa Hermes dan bangunan kokoh ini menyembunyikan di bawahnya ruang bawah tanah terkenal tempat pahlawan Indonesia ditangkap. Museum Sejarah Jakarta patut dikunjungi, baik kalian seorang penggemar sejarah atau hanya sekedar untuk memberi diri wawasan tentang sejarah dan warisan Jakarta yang kaya dan untuk lebih memahami masa lalu kota dan signifikasinya dalam sejarah Indonesia. Koleksi yang ada pada Museum Fathahillah ada replika prasasti Tugu, replika prasasti Ciaruten, replika Peradao Sunda Kelapa, pot keramik Jepang dari abad ke-17, mural yang belum selesai oleh Arjadi Sumodijojo, lempengan batu bergambar kapal VOC di dinding Museum Sejarah Jakarta, dan salah satu koleksi meriam yang ada di Museum Fathahillah. Di sini kalian juga bisa lihat pemandangan di jendela Museum Fathahillah. Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal sebagai Museum Fathahillah memiliki lebih dari 23.000 koleksi benda sejarah terkait dengan ibu kota.
Salah satunya lukisan jenderal terkorup dan paling kejam pada masa kolonial yaitu Petrus Albertus van der Para. Lukisan Petrus diletakkan di lantai 2 di area ruang sidang. Tampak lukisan tersebut diamankan dalam bingkai besar dengan ukiran frame bernuansa gold. Selain itu, di setiap ruangan berisikan info sejarah yang menyertakan foto serta penjelasannya juga loh. Lanjut, kita ke lantai 2. Di lantai ini banyak sekali barang-barang antik yang digunakan pada masa kolonial. Mulai dari lemari, kursi, meja, alat makan, uang lama, dan masih banyak lagi. Pendirian Batavia sebagai markas besar VOC di Asia pada 30 Mei 1619 turut memengaruhi wilayah di sekitarnya. Ketika Batavia berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar, kota ini membutuhkan wilayah pedalaman atau amil-ladang untuk memenuhi keperluan warganya dengan beragam jenis tanaman pangan, bahan bangunan, dan sumber daya manusia.
Setelah mengalami dua serangan oleh Kesultanan Mataram pada 1628 dan 1629 serta beberapa kali pertempuran dengan Kesultanan Banten pada 1640-an, VOC menyadari betapa pentingnya menegakkan kekuasaannya di Omelanden demi memelihara keamanan dan memastikan Batavia tidak terisolasi dari wilayah pedalamannya yang vital. Perjanjian dengan penguasa lokal lantas dibuat untuk memperluas pengaruh VOC. Selain itu, beberapa lembaga dibentuk guna mengelola masyarakat dan perekonomian di Omelanden. Omelanden perkembangan masyarakat dan ekonomi di luar tembok kota Batavia. 1684 sampai 1740 memotret berbagai faktor yang merangsang perkembangan sosial ekonomi di sekitar wilayah Batavia. Di Museum Fathahillah juga ada miniatur kapal VOC loh. Ini dia salah satu miniatur kapal VOC di Museum Fathahillah. Saat masih menjadi balai kota, di sini dilaksanakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu juga dilakukan persidangan untuk tawanan dan sandera dari pihak pribumi yang dianggap memberontak terhadap mereka. Keputusan dari persidangan itu akan membawa para tawanan menjalani beragam hukuman mulai dari hukuman mati hingga penjara. Keputusan terhadap semua tawanan yang dibawa ke sini dari berbagai daerah di Indonesia akan diputuskan di ruang sidang ini. Kemudian Belanda akan mengumumkan ke khalayak ramai melalui bunyi lonceng yang dipukul yang letaknya ada di atap bangunan ini. Apabila sandera tersebut diputuskan hukuman mati, maka lonceng akan berbunyi 3 kali. Kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat dikenal dengan tempat yang bersejarah. Namun, ternyata di sini juga ada beberapa tempat kulineran yang bisa disantap oleh kalian. Menariknya lagi, ternyata di sekitar Kota Tua Jakarta terdapat beragam wisata kuliner yang wajib untuk kamu cobain. Di sini juga ada makanan berat seperti gado-gado, kedai soto tangkar, sate kuah daging sapi, dan masih banyak lagi. Di sini makanannya juga beragam loh guys, jadi kalian jangan takut bingung untuk memilih makanan. Nah guys, jadi sampai sini aja vlog aku ke Kota Tua. Terima kasih yang udah nonton. See you next time.